Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua. Jadi begini Pak Riza, ini sengaja saya ulang-ulang. Ya itu kan ilmu itu harus kita ulang-ulang ya kan, jangan ada kita bosan. Biar kita juga ingat. Jadi saya ulang-ulang tentang sadar Allah. Mungkin banyak juga teman-teman yang baru bergabung melihat YouTube saya, akhirnya gabung di grup tapi bingung, baru dengar nih istilah sadar Allah ini kayak mana ya kan. Jadi sadar Allah itu sebenarnya sama dengan ihsan atau berihsan. Seolah-olah kita melihat Allah atau kita merasakan dilihat Allah. Itulah yang namanya sadar Allah. Ihsan. Jadi tentang ihsan ini kan sangat jarang dikupas. Sangat jarang macam mana diajarkan penerapan dalam kehidupan tentang berihsan kepada Allah. Jadi kita pakailah kata yang simple, menyadari Allah atau sadar Allah. Jadi melihat Allah itu nggak bisa melihat dengan mata, karena Allah itu goib. Jadi kita harus melihat Allah juga dengan yang goib juga, yaitu dengan kesadaran jiwa kita. Jadi bagaimana kita bisa melihat Allah di sebalik segala sesuatu, melihat Allah dimanapun, kan ada tuh ayatnya, kemana kau memandang di situ wajah Allah. Makna wajah Allah ini apakah Allah punya wajah? Bukan itu maksudnya. Makna wajah Allah itu ya adalah kita menghadap ke zatnya, kita merasakan memang dia hadir, kita merasakan dia ada, kita merasakan dia bersama kita. Itulah maknanya merasakan Allah yang dekat. Jadi dekat ini jangan kita samakan dengan mandunggaling bersatu, yang nggak bersatu. Sebenarnya mandunggaling itu benar juga, ada benarnya. Cuman kalau kita merasa bersatu sama Allah, rasanya nggak layak. Siapa kita, ya kan? Tapi ada juga di ayat yang lain Allah bilang aku itu meliputi. Jadi makna meliputi itu sebenarnya manunggaling juga. Jadi ya pelan-pelan lah kita pelajari, pelan-pelan nanti akan paham. Walaupun berbeda bahasa, berbeda istilah, berbeda pemahaman, kalau kita memang sudah rasakan sendiri, nanti kita akan terbuka. Oh ternyata begini maknanya. Jadi ya pertama untuk mencapai ke berisanan ini, ya kita pakai metode zikir nafas. Karena zikir nafas adalah sebuah metode, sebuah cara untuk mengaktifkan kesadaran jiwa kita. Sehingga ketika kesadaran jiwa telah aktif, maka di situ kita bisa mencapai yang namanya ihsan. Jadi kita harus aktif dulu kesadaran jiwa, baru kita bisa ihsan, baru kita bisa sadar kepada Allah. Jadi ya prosesnya ada, step by stepnya. Atas teman-teman yang sudah mengamalkan zikir nafas, yang sudah patrap, yang sudah merasakan Allah yang dekat, tapi kan hanya saat ritualnya saja. Ritual yang bagaimana bang? Ya ketika zikir aja, duduk timpu kita berzikir nafas, kita merasakan Allah yang dekat. Kita bisa berisan kepada Allah. Begitu dalam kehidupan, goyang kita, lepas itu kesadaran. Kenapa bang bisa lepas? Ya memang semua itu butuh proses, butuh latihan. Nggak bisa kita bilang saya hanya mengamalkan DN sebulan 2 bulan langsung jadi, ya nggak bisa. Semua itu putus sambung. Walaupun teman-teman yang sudah sampai ke level fana sekalipun, kalau nggak dijaga ya putus sambung.
Bisa jadi bulan ini kita benar berisan kita kepada Allah, sadar kepada Allah. Cobalah sebulan, kendorlah DN-nya itu. Bisa jadi putus kita kesadaran kita dari Allah. Jadi disinilah pentingnya kita menjaga keistiqomahan kita. Kita latih terus. Nah, ini dengan adanya grup ini juga salah satu media untuk menjaga kesadaran kita. Cobalah di grup, ada nggak kita ngomongin yang lain? Nggak ada kan? Yang kita ngomong Allah, Allah, Allah. Membaca saja teringat kita kepada Allah. Membaca saja nyambung kesadaran kita kepada Allah. Jadi beruntunglah bagi yang selalu nimbrung di grup, itu sama juga seperti ngecas. Ibarat HP itu ya dicas lah dayanya, sehingga kesadaran kita selalu peka, selalu aktif. Di sini kita saling memvibrasi, ya kan? Makanya kenapa saya kok Bang Andi rajin sekali di grup, ada terus di grup, rajin terus di grup. Sebenarnya bukan saya ini mau mengajarkan teman-teman, tidak. Justru saya itu butuh dayanya. Ketika saya nimbrung di grup, berbagi di grup, ya dapat saya dayanya. Itu sebagai satu cara untuk ngecas daya Allah itu, sehingga kencang kita ke Allahnya. Kesadaran kita itu selalu terjaga, selalu ibaratnya ya nggak drop lah, nggak lowbat baterainya, ya kan. Nah itu cara saya, makanya saya suka berbagi, ngecas. Jadi sama-sama lah di sini kita belajar macam mana mengaplikasikan keberisanan itu dalam kehidupan, ya kan. Bisa nggak kita melihat Allah di sebalik segala sesuatu? Ya nggak usah jauh-jauh, lihat istri dulu lah, lihat suami dulu, lihat anak yang terdekat-dekat dulu, yang sering hadir di sekeliling kita. Bisa nggak kita melihat Allah di situ? Ketika istri marah, istri ngomel, istri berkata kasar, mungkin harga diri kita sebagai suami diinjak-injak. Bisa nggak ngelihat Allah itu? Bagaimana bang kita untuk melihat Allah itu bang? Terkadang saya sering emosi, terkadang saya sering terpancing. Coba sadari, ketika istri ngomel, kita langsung sambung kesadaran kita kepada Allah. Allah itu sedang ngomong, sebenarnya ngomong bagaimana? Akulah yang mengujimu, menguji kesabaranmu, menguji keegoanmu melalui istrimu. Atau Allah tuh sedang ngomong seperti itu. Kalau kita bisa membaca ke situ, insya Allah kita sabar. Oh ternyata hanya medianya saja ini, alatnya saja ini istri marah. Tapi ada peran Allah di situ. Berarti perintahnya apa? Aku disuruh sabar. Perintahnya apa? Ya aku jangan kupakai egoku, harus kulepas egoku gitu. Itu hal-hal terkecil lah. Cuman nanti kita belajar terus menghadapi dalam kehidupan bersosial. Gimana bisa nggak ngelihat Allah sebalik segala sesuatu? Kalau bisa insya Allah aman lah, enjoy hidup ini, ya kan. Orang buat kesel sama kita, oh Allah ini yang uji, oh ini Allah yang sedang mengikis keegoanku, ya. Apa-apa Allah, 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 semua Allah. Nah kalau bisa melihat seperti itu, insya Allah itulah yang dikatakan sadar Allah, keberisanan kita kepada Allah. Banyaklah contoh-contoh yang lain. Melihat pengemis datang, oh yang nyuruh Allah, berarti perintahnya bagi diriku apa? Berarti aku disuruh memberi. Kadang kan kita kesel juga nih diminta-minta kan. Nah, prasangka lagi, bisa jadi karena aku jarang bersedekah. Jadi Allah mengantarkan pengemis ini untuk aku berbuat baik. Nah bisa nggak kita sampai ke situ tuh? Kalau kita bisa sampai ke situ ya nggak ada kesel lah, nggak ada kita
marah. Itu rokok itu masih ada? Ada habis. Jadi kita pelajari terus melihat pengemis, melihat kucing ya kayak Bang Muklis tadi kan. Kucing baru dekat aja meong langsung disepak ya kan. Tiap hari ngomong ketuhanan, tapi sama makhluk Allah kita begitu, nggak bisa kita lihat Allah di situ. Nah ini harus kita pelajari lah, pelajari terus. Memang ngomongnya gampang, kadang saya juga pribadi ya jujur aja sering terpleset, sering nggak melihat Allahnya, tapi ya belajar teruslah kita. Oke, semoga ini terpahamkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.